Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vina Dartina dan teman-teman semua. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai perkembangan perilaku, kognisi, dan budaya. Di sini ada Sifa Safira, Sinta Nur Aulia, dan Sifa Nur Fadilah. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kognisi. Kognisi merupakan istilah umum yang mencakup seluruh proses mental yang mengubah input informasi yang masuk melalui indera menjadi pengetahuan. Sedangkan pada aspek kognisi terdapat proses kategorisasi atau pengelompokan memori atau ingatan dan pemecahan masalah atau problem solving. Jadi kognitif itu merupakan salah satu hal yang berusaha menjelaskan keunikan manusia. Sedangkan kebudayaan dalam arti luas merupakan kreativitas manusia dalam rangka mempertahankan kebutuhan hidupnya. Melalui kemampuan kognisi ini manusia akan selalu melakukan kreativitas untuk memenuhi kebutuhannya yang diseimbangkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan lainnya. Next, yang berikutnya, perkembangan berpikir dan budaya. Kognisi kognisi adalah proses dasar psikologi manusia. Kognisi adalah proses dasar psikologis manusia. Kognisi merujuk kepada proses berpikir yang meliputi bagaimana mendapat informasi, menyimpan dalam otak, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah, berpikir, dan memformulasikan bahasa. Jadi kognisi ini proses berpikir manusia, mulai dari pencarian, penerimaan, pemaknaan, penyimpanan, hingga penggunaan informasi. Proses kognisi penting dan fundamental karena menentukan bagaimana manusia menerima dan mengolah informasi mengenai dunia, termasuk hubungan kita dengannya. Dari banyak penelitian tentang kognisi itu dapat disimpulkan bahwa proses kognisi ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Selanjutnya, kajian lintas budaya tentang ingatan. Dengan memiliki memori, manusia itu mampu mengingat pengetahuan yang telah diperolehnya. Memori atau ingatan ini itu sendiri merupakan proses pengolahan informasi dalam kognitif yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi. Berdasarkan jangka waktunya, informasi atau memori itu dibedakan menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek itu sekitar 15-25 detik, sedangkan jangka panjang permanen meskipun terkadang mengalami kesulitan untuk mengingatnya. Masalah ingatan ini itu menjadi menantang ketika dikaitkan dengan perbedaan budaya. Apakah budaya yang berbeda mempengaruhi kemampuan, cara, serta apa yang diingatkan? Benarkah masyarakat yang sudah memiliki budaya tulis lebih lemah memorinya karena terbiasa menggunakan bantuan catatan dalam melakukan pengingatan? Dengan demikian, penelitian lintas budaya tentang ingatan menunjukkan bahwa orang-orang dengan tradisi budaya oral dari budaya dengan tradisi itu lebih baik daripada orang dari budaya dengan tradisi tulis. Penelitian lintas budaya lain mencatat adanya perbedaan kultural dalam efek posisi urutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Sifa Nur Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang intelijensi dan budaya. Perbedaan kultur memaknai intelijensi di mana banyak bahasa yang tidak memiliki kata yang sepadan dengan apa yang dipahami sebagai intelijensi. Karena cara setiap budaya mendefinisikan intelijensi itu sendiri berbeda-beda. Pandangan lain yang dipegang oleh para ahli psikologi lintas budaya adalah bahwa tes intelijensi yang memang mengukur perbedaan yang nyata antara masyarakat yang berbeda, tapi perbedaan tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai kekurangan atau suatu budaya dibandingkan budaya lain. Intelijensi dan budaya ini tuh kayak tidak bisa diukur dan disamaratakan karena setiap kebudayaan, setiap daerah itu akan beda-beda. Dalam melakukan alat tes intelijensi itu tuh tidak bisa menggunakan
alat ukur yang sepadan ataupun yang nyata antara masyarakat yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada pemecahan masalah dan budaya. Nah, pemecahan masalah yang mempertimbangkan aspek budaya adalah suatu proses yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya yang terlibat dalam masalah. Langkah-langkahnya mencakup pemahaman nilai-nilai, norma, dan kepercayaan budaya yang terlibat serta memahami konteks budaya yang mungkin mempengaruhi persepsi dan penyelesaian masalah. Lalu yang terakhir ada pengaruh sosio-budaya terhadap perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif manusia ini berkaitan erat dengan perkembangan bahasanya, karena bahasa merupakan kekuatan bagi perkembangan mental manusia. Untuk itu Vygotsky menjelaskan membagi bagaimana perkembangan kognitif ini didasarkan pada perkembangan bahasa menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah parental pitch, yaitu tahapan yang dalam perkembangan kognitif ketika manusia baru lahir, yang ditunjukkan dengan adanya proses dasar secara biologis yang secara perlahan-lahan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna seperti berbicara dan berperilaku. Manusia dilahirkan dengan kemampuan bahasa untuk digunakan berinteraksi dengan lingkungannya sehingga perkembangan bahasa menjadi lebih maksimal. Yang kedua adalah naive psikologi, yaitu menggali objek-objek konkret dalam dunia mereka. Pada tahapan ini, anak dapat mencapai pemahaman yang verbal dan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah agnostic speech. Tahapan ini terjadi ketika anak berusia 3 tahun. Nah, anak itu selalu melakukan percakapan tanpa mempedulikan orang lain atau apakah orang lain itu mendengarkannya atau tidak. Lalu yang terakhir ada inner speech. Tahapan ini memberikan fungsi yang penting dalam mengarahkan perilaku seseorang. Dewasa orang lain juga menggunakan inner speech atau private speech untuk mengarahkan perilaku dan menyelesaikan tugas yang sulit, yaitu untuk memecahkan masalah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya, akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hubungan budaya terhadap kognisi. Budaya dan kognisi saling berinteraksi dalam membentuk perilaku manusia dan proses pembelajaran. Budaya sebagai kumpulan nilai norma dan praktik yang dibagikan oleh suatu kelompok memainkan peran penting dalam membentuk cara individu memahami dunia dan sekitarnya. Misalnya, budaya tidak dapat mempengaruhi cara seseorang memproses informasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Di sisi lain, kognisi atau proses mental seperti persepsi, pemahaman, dan penilaian juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Ketika kita membicarakan faktor kognitif dalam konteks budaya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, seperti kecerdasan umum seseorang yang mencakup kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah, memori, dan pemahaman yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk genetika, kondisi psikis, dan pengalaman hidup. Meskipun budaya dapat mempengaruhi pengalaman hidup seseorang, kecerdasan umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal daripada faktor budaya eksternal. Selanjutnya ada teori genetika epistemologi. Jean Piaget menekankan bahwa ada kolerasi antara penampilan kognitif seseorang dan bagaimana tugas-tugas tentu diproses oleh individu tersebut. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa ada faktor keturunan yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang meskipun budayanya juga dapat memainkan peran dalam cara individu menggunakan pengetahuan dan keterampilan kognitif mereka. Lalu ada cara berpikir. Cara berpikir juga merupakan aspek yang penting dalam kognisi yang terpengaruh oleh budaya, meskipun ada asumsi universal bahwa pola kognitif berlaku untuk semua individu. Pengembangan dan penggunaan pola-pola ini dapat bervariasi berdasarkan konteks budaya. Lalu ada pengamatan kontekstual seperti yang diajukan oleh Cole dan Scriber, memberikan metodologi untuk memahami kemampuan kognitif seseorang dan dalam konteks budaya tertentu. Ini tuh menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek budaya dan menilai kemampuan kognitif individu. Lalu materi yang selanjutnya ada pengaruh kognitif terhadap budaya. Ketika kita membicarakan kognitif budaya, pengaruh kognitif terhadap multibudaya, kita dapat melihat bagaimana konsep seperti locus of control dan diri individual.
Dua itu juga dapat dipengaruhi oleh budaya, misalnya konsep locus of control yang mengacu pada sejauh mana seseorang merasakan memiliki kendali atas kehidupan mereka, dapat bervariasi dalam budaya dan menekankan independensi individual versus ketergantungan pada lingkungan eksternal. Budaya juga membentuk konsep diri individu ya, dengan budaya yang menekankan nilai-nilai seperti kemandirian dan prestasi pribadi cenderung mendorong pengembangan diri individual yang independen dan fokus pada atribut internal yang personal. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang hubungan antara budaya dan kognisi ini penting untuk merancang pengalaman belajar yang efektif inklusif. Guru dapat menggunakan wawasan dan teori perkembangan kognitif untuk merancang kurikulum yang memenuhi kebutuhan kognitif siswa pada berbagai tahap perkembangan, sementara juga untuk mempertimbangkan pengaruh budaya dalam lingkungan belajar. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu ada implikasi. Pengaruh budaya pada proses kognitif juga memiliki implikasi yang signifikan dalam pembelajaran dan pengajaran. Pertama-tama, budaya mempengaruhi cara individu memahami atau menafsirkan dan merespon informasi yang diberikan dalam konteks pembelajaran. Misalnya seperti siswa dari latar belakang budaya yang mungkin berbeda, dengan caranya dalam menanggapinya juga berbeda, atau menyelesaikan tugas akademik dengan cara yang berbeda. Selain itu, pengalaman budaya juga dapat mempengaruhi motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran. Guru yang dapat memahami perbedaan budaya dalam kelas, mereka dapat merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan menarik bagi semua siswa, meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka untuk belajar. Dalam hal pengajaran, pendidik dapat menggunakan pendekatan yang responsif secara budaya untuk mengakomodasi perbedaan budaya siswa dan mempromosikan inklusi dalam kelas. Ini bisa mencakup penggunaan materi pembelajaran yang relevan dengan budaya siswa, mendukung diskusi yang mempertimbangkan perspektif budaya yang berbeda, dan menciptakan lingkungan yang mempromosikan penghargaan terhadap keanekaragaman. Secara keseluruhan, pemahaman tentang interaksi antara budaya dan kognisi memiliki implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, mulai dari merancang pengalaman belajar yang efektif hingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif secara budaya. Dengan memperhatikan peran budaya dalam pembelajaran, pendidik dapat memaksimalkan potensi semua siswa untuk mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat global yang semakin multikultural. Itu nggak usah jauh-jauh, misalnya kayak kita remaja suka K-pop. Nggak apa-apa suka K-pop untuk mengikuti trennya, tapi jangan sampai hilangkan budaya kita. Namun sayangnya generasi muda kita tuh lebih sudut pandangnya lebih kayak ibarat keren, pakainya keren. Padahal dia tidak bisa menyesuaikan kondisi iklim kita. Bisa-bisanya pakai you can see yang gitu-gitu kan. Padahal iklim kita itu kan cuacanya lagi panas. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi kita bisa dilakukan di GCR.